kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganmu, aku berserah, dan ku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, dan kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku. Saya serahkan kepada banyak. Tuhan, kembali kami datang kepadamu, memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu yang mulia, yang kudus. Yesus Tuhan kami, Yesus Raja kami, Yesus Tuhan kami yang hidup, yang berkuasa di bumi dan di surga. Terima kasih kesempatan ini kembali kami akan belajar dari sebagian kebenaran firman-Mu yang menuntun kami semakin mengenal akan Tuhan. Pengenalan itu membuat kami, menjadikan kami anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan lebih dari apapun, setia dalam mengiring Tuhan. Tuntun hati dan pikiran kami supaya kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu, kami dikuatkan, iman kami bertumbuh. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami telah siap membaca, merenungkan, mengerti, memahami, dan melakukan kebenaran firman-Mu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Yang di TikTok, shalom. Terima kasih yang sudah bergabung. Bapak Ibu, saya nggak bisa menyapa semuanya. Ya, terima kasih. Kelompok Tuh Bersama Immanuel itu setiap hari Kamis, ya, setiap hari Kamis. Dan ini ada di rumah, ada jemaat, ya, yang bersama-sama ya ikut KTB setiap hari Kamis. KTB itu kelompok tumbuh bersama. Jadi siapapun harus bertumbuh. Entah itu hamba Tuhan, entah itu jemaat, siapapun harus mengalami pertumbuhan, bertumbuh dalam firman Tuhan. Karena pertumbuhan itu membuat kita semakin mengenal Tuhan, semakin dewasa dalam Tuhan, dan kita pun setia mengiring Tuhan dan setia juga melayani Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Makasih untuk semua yang bergabung. Ya, hari ini saya lihat, saya dengar kita kurang semangat ya memuji Tuhan. Kenapa ya? Hanya suaranya si Tari aja yang dengar tadi itu. Atau lagunya terlalu tinggi ya diambilnya. Jangan terlalu tinggi-tinggi sehingga nggak bisa diikuti oleh yang lainnya ya. Barangkali di persiapannya lebih mantap begitu ya. Nah, padahal kita lebih dari 10 orang, suaranya hanya 1 orang aja atau 2 orang begitu ya. Nyanyi dalam hati mungkin ya. Oke. Baik. Ya, dalam kesempatan ini kita membaca firman Tuhan, melanjutkan kitab Yohanes. Kita sudah selesai Yohanes 1 sampai Yohanes 13. Pasal yang ke-13, hari ini kita lanjutkan pasal yang ke-14, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Injil Yohanes
pasal 14 ayat 1 sampai 14. Udah ketemu? Udah ketemu? Kalau udah ketemu, kita akan baca satu orang satu ayat, dimulai dari Ibu Tarigan dan seterusnya. Suaranya kencang supaya masuk ke TikTok suaranya, didengar oleh yang bergabung ini. Ya, oke. Bagi umat Kristen yang bergabung di TikTok, silakan. Ya, Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Oke, terus ayat kedua. Setelah di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yuk. Ayat ketiga. Dan apabila aku telah Pergi ke situ itu dan telah telah menyediakan tempat bagimu. tempat bagimu. Ya. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat Pada tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya. Berada. Oke, itu ibu yang umur 70 tahun itu yang baca. Oke, masih bisa baca tanpa kacamata. Yuk, ayat keempat. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ada itu. Karena terlalu pendek jadi 2 ayat aja. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan tersebut? Yuk. Ayat ke-6, kata Yesus padanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Ayo. Kata Filipus Kencang. kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku, dan siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Dan engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, dalam nama Yesus, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku, kepada Yesus, di dalam nama Yesus, aku akan melakukannya. Puji Tuhan. Yang berbahagialah kita yang mendengar serta melakukan kebenaran firman. Hari ini dari konteks pembacaan kita, atau teks pembacaan kita di Yohanes 14 ayat 1 sampai 14 dengan perikop rumah Bapa. Apa? Rumah Bapa. Wow, luar biasa ya, rumah Bapa. Jadi ternyata rumah itu tidak hanya ada di dunia ini. Ya. Rumah di dunia ini itu adalah rumah sifatnya sementara. Ada rumah yang besar, mewah, ada rumah yang kecil, ada orang pemilik rumah, ada yang masih ngontrak, ada yang masih kos. Ya, judulnya rumah.
Rumah itu tempat untuk apa? Untuk tempat tinggal. Ya, tempat tinggal keluarga. Ya, tempat tinggal keluarga. Ya, di rumah itu tidur, beristirahat, bercengkrama, ya, dan yang lain sebagainya. Jadi rumah itu adalah tempat yang nyaman bagi setiap penghuninya. Nah, itu rumah. Tapi suatu saat rumah itu akan dibongkar, ya kan? Nah, tidak abadi. Baik. Bahan KTB-nya saya sudah share. Bisa dilihat. Ya? Sudah? Bagi tari. Kalau belum yang lain belum dapat. Ya? Oke, kita perhatikan apa yang menjadi sasaran kelompok tubuh bersama, yaitu agar kita semuanya mengenal bahwa Yesuslah yang menyediakan tempat di sorga dan menjamin orang percaya pasti memiliki hidup yang kekal. Anak-anak kenapa lewat hilir mulik? Ayo, ini lagi pemberitaan firman Tuhan, harus dihargai, dihormati. Yuk. Ya. Duduk yang tenang. Ya. Oke. Ya, jadi sasarannya supaya kita semuanya mengenal bahwa Yesuslah yang menyediakan tempat di surga. Dan juga yang menjamin orang percaya untuk memiliki hidup yang kekal. Nah, lalu bagaimana orang percaya supaya jangan ragu tentang kehidupan yang setelah kematian? Bahwa setiap orang hidup di dunia ini akan mengalami apa? Kematian di dunia ini. Nah, setelah mati kemana? Ya, pasti tahu nggak kita kalau kita mati kemana? Ada orang bilang ya mati ya ke kuburan. Ya, itu mayatnya memang jasadnya ke kuburan. Tapi jiwa rohnya kemana kalau setelah mati? Ya, ada yang ragu-ragu, ada yang memiliki kepastian, ada yang mengatakan maunya sih ke surga. Kalau ditanya nanti kalau mati kemana? Maunya ke surga. Mudah-mudahan, ya kan? Yang mudah-mudahan ke surga tergantung kepada perbuatan baik saya, tergantung kepada ibadah saya. Nah, itu semuanya adalah jawaban apa? Keraguan. Ya, itu keraguan. Nah, kalau kita ragu, ya berarti kita belum tentu masuk surga. Ya, tentang surga ataupun kehidupan yang kekal setelah kematian di dunia ini tidak boleh jawabannya tentang mudah-mudahan, ya maunya sih, tidak, harus ya dan amin. Ya dan amin itu bukan karena kita yang menentukan, tetapi siapa yang menentukan? Adalah Allah itu sendiri. Nanti kita belajar bagaimana kita memperoleh keselamatan ataupun kita bisa masuk surga itu. Ya, jadi dunia ini, di rumah dimanapun kita berada, adalah tempat sementara. Oke, saya menyampaikan dulu kebiasaan atau tradisi orang Yahudi. Tradisi orang Yahudi kalau mau seorang pria melamar seorang wanita kepada orang tuanya wanita, ya. Nah, seorang pria biasanya itu akan melamar seorang wanita yang akan menjadi calon mempelainya, pasti memberikan sesuatu kepada orang tuanya perempuan itu sebagai ganti anaknya. Kan anaknya nanti akan dibawa kan? Apa penggantinya? Jadi ada membawa sesuatu. Ya, begitu. Nah, kalau di orang Batak kasih apa itu? Kalau nikah memberikan kepada anaknya apa? Sejumlah uang atau sinamot atau apapun itu namanya, ya. Sinamot ya? Ya. Nah, yang sinamot ini isinya uang. Ya, tergantung kesepakatan 50 juta, 100 juta, 150 juta, 300 juta dan yang lain. Ya kan? Diberikan ya sebagai ganti anaknya. Oke. Kemudian pria ini akan berjanji kembali lagi setelah pergi beberapa waktu lamanya untuk menyediakan rumah. Jadi kalau sudah melamar, memberikan sesuatu, lalu dia kembali menyediakan rumah. Menyediakan rumah buat siapa? Buat dia dan calon istrinya. Ya, menyediakan rumah.
Jadi kalau tidak boleh menikah kalau belum punya rumah. Nah, kalau Indonesia kan belum punya rumah pun bisa menikah kan. Kalau di Yahudi itu enggak. Jadi wajib laki-laki menyediakan rumah bagi calon istrinya. Nah, setelah dia menyediakan rumah bagi calon istrinya, mempelai perempuan, baru dia mengajak ke rumah itu. Nah, diajak ke rumah itu. Setelah diajak ke rumah itu, bersama-sama mereka di sana, di rumah itulah dilangsungkan pernikahan selama beberapa hari. Ya, dirayakan oleh semua tamu yang hadir, tamu undangan, baik dari pihak wanita maupun dari pihak laki-laki. Nah, di rumah yang sudah dibeli oleh mempelai pria untuk tinggal bersama mempelai wanita. Nah, sementara pesta itu berlangsung, mereka boleh tinggal serumah sebagai suami istri. Itu kalau sudah sah dalam satu pernikahan, disitulah mereka tinggal. Jadi pada umumnya, ya, jaminan seorang pria pasti ditepati kepada kekasihnya atau kepada calon istrinya, yaitu menyediakan rumah. Makanya kalau disarankan cari pacar itu, calon istri itu atau calon suami itu yang sudah punya rumah. Begitu ya, disarankan begitu ya. Nah, itu saran. Oke, kalau tidak pun ya tidak apa-apa ya. Oke. Nah, sekarang coba kita perhatikan. Nah, itu tradisi yang baik yang dilakukan oleh orang Yahudi. Dan gambaran inilah yang digunakan oleh Yesus ketika mengajarkan tentang rumah Bapa di surga. Jadi dalam konteks yang Yesus lihat seperti itu tradisinya. Nah, supaya mereka bisa mengerti, bisa memahami. Nah, jadi Yesus mengajarkan dalam apa yang menjadi suatu kebiasaan buat mereka. Mau mengatakan kalau di bumi, di dunia ini, laki-laki menyediakan rumah bagi pengantin pria, maksud gantung pria atau mempelai pria menyediakan rumah bagi mempelai perempuan. Nah, itu mencari gambaran di mana Yesus mengasihi umat Tuhan, mengasihi umat manusia, sehingga Tuhan menjamin rumah bagi kita di sorga. Ya, yaitu rumah yang pasti, ya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa membuktikan itu? Kita kan belum pernah ke surga. Bisa nggak kita buktikan bahwa rumah itu sudah ada? Ya kan gitu. Ya. Ada orang bilang bagaimana bisa tahu? Kita kan belum pernah ke surga. Tidak harus kita ke surga dulu baru kita tahu, tidak. Karena pemilik surga itu, yang menyediakan surga itu, bahkan penghuni surga itu sudah pernah hadir ada di tengah-tengah dunia. Nah, kalau dia yang berkata demikian, percaya kita. Tapi kalau yang mengatakan itu adalah orang dunia ini yang belum pernah ke surga, bukan dari surga, ya kita nggak percaya. Ya, saya tidak percaya. Bisa saja dia berbohong kan gitu ya. Ya, jadi kadang-kadang kan orang ada seperti itu. Ya. Oke. Nah, jadi kita lihat bersama-sama. Ya, sekarang melalui pembahasan kita mau belajar bersama-sama apa buktinya? Apa buktinya bahwa ada rumah Bapa di surga disediakan bagi kita? Tadi di ayat yang pertama sudah kita perhatikan ya. Ya. Perhatikan di situ dikatakan janganlah gelisah hatimu. Berarti pada saat itu murid-muridnya sedang gelisah. Ya, resah dan gelisah. Dikatakan percayalah kepada Allah, percayalah juga padaku. Percaya kepada Bapa di surga, lalu percaya juga kepadaku. Siapa itu? Yesus. Nah, dari ayat ini bisa kita pahami, kita percaya kepada Bapa, ya, tapi juga harus percaya kepada Yesus. Nah, percaya kepada Yesus yang berkata demikian. Ya. Nah, kalau kepada dua-duanya kita percaya kepada Bapa dan kepada Yesus, itu berarti menunjukkan kesetaraan. Ya, menunjukkan adalah bahwa Bapa itu adalah Allah itu sendiri dan Yesus itu adalah Allah sendiri. Ya, Yesus tidak mengatakan
hanya percaya saja kepada Bapa, tidak. Tapi Alkitab katakan percaya juga kepada karena Yesus itu adalah Allah yang telah berinkarnasi, menyatakan diri sebagai manusia. Dan Allah bukan dua, Allah bukan tiga. Ya, Allah itu hanya satu. Ya, satu. Ya, ini yang kita harus pahami ya. Nah, di ayat kedua ini yang sangat menarik kita perhatikan. Dikatakan apa? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Perhatikan, di rumah Bapakku dikatakan apa? Banyak tempat tinggal. Wow, di dunia ini sudah mulai sempit rumah tempat tinggal. Makanya ada rumah susun, ada apartemen, ada rumah dibangun di dalam dasar laut, ada di atas laut, ada lagi gunung di apa namanya, di atas gunung, ya. Nah, udah semakin sempit dunia ini, ya. Ya, itu menunjukkan dunia ini akan sempit, tidak akan ada lagi tempat ya. Kalau misalnya penduduk semakin bertambah, nah berarti tempat tinggal pun semakin sedikit langkah, begitu ya. Tapi Tuhan katakan di sini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Berarti tidak sempit. Bukan ukuran tipe 21, bukan ukuran 35, 45. Tidak terbatas ukurannya. Ya. Makanya kalau ada orang mengatakan hanya 144.000 aja yang masuk surga, berarti sempit banget itu surga. Nah, kan? Sempit. Maka kita jangan percaya dengan ajaran itu. Ya. Jadi surga itu tidak sempit. Ya, luas, dikatakan banyak, ya, banyak. Oke. Nah, oke, itu ingat ya. Kemudian perhatikan, sebab aku pergi ke situ, kata siapa? Kata Yesus. Aku pergi ke situ untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Puji Tuhan, Yesus Kristus yang pernah datang ke dunia ini 2000 tahun yang lalu, menjadi manusia, disaksikan, dilihat, diraba oleh banyak orang, murid-muridnya, para rasul dan yang lain sebagainya. Itu luar biasa. Seandainya saya pada saat itu ada, wow, luar biasa. Seandainya kita pada saat itu ada, kita langsung melihat Yesus. Tapi Yesus itu bukan ada lagi di dunia ini secara fisik. Ya, secara tubuh kemuliaan. Yesus itu sudah ada di mana? Ada di surga. Ngapain dia di surga? Menyediakan tempat bagi kita. Menyediakan tempat bagi kita. Ya, menyediakan tempat, yaitu tempat itu disebut dengan surga. Oke. Jadi di sini apa yang dilakukan Yesus saat ke rumah Bapa? Berarti menyediakan tempat. Untuk apa Ia menyediakan tempat? Adalah untuk kita yang percaya kepadanya. Jadi hanya yang nanti kita lihat itu yang percaya kepada Yesus, ya. Di ayat 1 sampai 3, perhatikan ayat 3 dikatakan ini. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Jadi Yesus yang sudah naik ke surga itu janjinya aku akan datang kembali. Ngapain dia datang kembali? Untuk apa Yesus datang kembali? Untuk menjemput kita. Nah, luar biasa. Dikatakan di situ ayat ketiga, membawa kamu ke tempatku supaya tempat di mana aku berada kamu pun berada. Yesus akan datang yang kedua kali, menjemput kita dan membawa kita ke tempat di mana Yesus berada. Di situ kita akan berada. Berarti itu apa itu? Surga. Wow, jadi surga itu bukannya suatu cerita mitos, itu bukan cerita dongeng. Itu adalah kenyataan. Itu adalah sesuatu yang real. Surga itu. Jadi, kalian mau betah nggak di dunia ini? Dan mau ke surga? Ya? Saya sebenarnya tidak betah di dunia ini.
Tapi karena masih diberikan kesempatan hidup untuk melayani, ya kita tinggal di tengah-tengah dunia ini. Ya, untuk berkarya beritakan Injil gitu, ya. Nah, jadi Yesus itu menjamin, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempat di mana aku berada. Wow, luar biasa. Tidak ada harta yang berharga yang lain selain pada ketika Yesus bawa kita ke surga itu. Jadi Tuhan tahu, berarti dunia ini bukan tempat kita untuk selama-lamanya. Dunia ini tempat kita sementara. Ya, jadi jangan betah ditinggal di dunia ini. Ya, itu. Ya gitu ya Bapak Ibu yang ada di TikTok ya. Nah, jadi dunia ini tempat sementara. Yesuslah yang menjamin tempat bagi kita ya di surga. Oke, lanjut kita perhatikan. Ayat keempat, dan kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ. Nah, Yesus mengatakan kemana aku pergi, berarti Yesus itu pergi itu menunjukkan jalan dan menyediakan jalan. Itu ya. Makanya dikatakan pertanyaannya si Thomas ini. Pertanyaan Thomas dikatakan apa? Ya. Pertanyaannya apa? Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Tadi Thomas ini bertanya kepada Yesus, kami tidak tahu jalan ke situ. Bukan hanya Thomas yang tidak tahu. Banyak sampai hari ini tidak tahu. Bahkan ada yang sok tahu. Ada yang merasa lebih tahu. Tetapi semuanya jalan. Maka di Amsal dikatakan ada orang menyangka jalannya lurus, ujungnya apa? Hah? Maut. Dia berpikir jalan yang dijalani itu lurus, tapi setelah sampai di ujung ternyata apa? Maut. Ya. Maut itu apa? Kematian, kebinasaan. Di dunia ini banyak seperti itu sekarang ini, dianggap dia sudah dalam jalan lurus, padahal jalan yang sesat, jalan yang keliru. Mengapa? Karena jalan itu Yesus bukan hanya tunjukkan, tetapi dia adalah jalan itu. Maka Yesus mengatakan di ayat 6. Ayo baca bersama-sama. Ini ayat yang menjadi ayat ayat utama kita malam hari ini. Ayo kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Perhatikan ucapan perkataan Yesus yang dahsyat dan luar biasa ini. Saya belum pernah temukan di buku manapun, di kitab suci manapun, seorang nabi sekalipun, seorang pemimpin agama sekalipun, seorang penceramah sekalipun tidak pernah berkata seperti perkataan Yesus. Ya, tidak pernah, tidak berani berkata demikian. Mengapa? Karena dia sadar dia bukan jalan, dia bukan kebenaran, dia bukan memberi hidup. Hanya Yesuslah satu-satunya yang pernah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi 3 di situ, yaitu jalan. Yang kedua apa? Kebenaran. Yang ketiga adalah hidup. Ya. Jadi Yesus itu bukan hanya petunjuk jalan, tetapi dia sendiri adalah jalan itu. Jalan ke surga. Yesus itu bukan petunjuk kebenaran, tapi dia sendiri adalah kebenaran. Karena dia adalah firman. Firman yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Berarti dia adalah Allah. Hidup. Dikatakan Yesus bukan hanya menunjukkan hidup, tetapi dia sendiri adalah pemberi hidup. Nah, kata hidup di situ adalah hidup yang kekal. Karena kata yang digunakan zoe. Apa? Zoe. Zoe itu bahasa Yunani artinya kekal, kehidupan yang kekal. Jadi tidak ada di dunia ini siapapun yang dapat memberikan kehidupan kekal bagi orang manusia kecuali siapa? Kecuali Yesus. Amin. Amin.
Nah, maka dikatakan kalimat berikutnya, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kepada Allah kalau tidak melalui siapa? Melalui Yesus. Dari kalimat ini saya mau bertanya, Yesus itu salah satu jalan atau satu-satunya jalan? Satu-satunya jalan. Satu-satunya jalan. Jadi kita menolak ajaran mengatakan Yesus itu salah satu jalan. Alkitab tidak pernah berkata demikian. Atau di luar Yesus ada jalan keselamatan. Kalau ada yang mengajarkan di luar Yesus ada jalan keselamatan, berarti Yesus bukan satu-satunya jalan keselamatan. Dia bertentangan dengan Alkitab. Kita lebih percaya Alkitab atau kata orang lain? Kita lebih percaya kepada kitab suci Alkitab atau kepada kitab suci yang lain? Alkitab. Ya. Jadi hanya Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan. Berarti di luar Yesus tidak ada jalan. Ya, satu orang baca dulu Kisah Rasul 4 ayat 12. Kisah Rasul 4:12. Ini satu ayat yang juga ya menunjukkan, menjelaskan fakta bahwa Yesus itu adalah jalan keselamatan, satu-satunya jalan keselamatan. Sudah? Kisah Rasul 4:12 sudah ada ketemu? Ayo baca bersama-sama 2 3 ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang boleh kita dapat selamat. Ya, pelan-pelan dikatakan dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Selain di dalam siapa? Di dalam Yesus, di dalam Dia. Dia itu siapa? Yesus. Lalu dikatakan lanjutnya apa? Di kolong langit ini tidak ada nama lain di dalamnya memberikan keselamatan selain di dalam Yesus. Jadi kolong langit berarti bumi ini. Tidak ada yang bisa memberikan jaminan keselamatan. Agama tidak bisa, kepercayaan tidak bisa. Manusia tidak bisa. Yang menjamin itu hanya siapa? Yesus. Wow, dahsyat luar biasa. Berbahagialah yang percaya kepada Yesus. Karena pasti masuk surga. Tidak ada keraguan. Ya, tidak ada mudah-mudahan. Amin. Ya. Jadi itu yang menjamin adalah Yesus sendiri. Ya, kalau Yesus datangnya dari surga ke dunia ini mengatakan hal demikian, maka kita percaya. Ya. Oke, jangan bertanya kepada orang yang tidak tahu Bogor tentang Bogor, yang tidak pernah ke Bogor lalu kita bertanya. Enggak. Harus orang Bogor yang lebih tahu tentang Bogor. Dari mana asalmu? Dari Bogor. Oh, pasti tahu Bogor dong. Jalannya ke sana dari mana, naik apa kan gitu ya. Sehingga nggak tersesat. Ya. Nah, jadi demikian juga dalam keselamatan. Banyak jalan menuju ke Roma. Banyak jalan menuju ke Bekasi. Banyak jalan menuju ke Medan. Banyak jalan kemana-mana. Tetapi hanya satu jalan ke surga, yaitu siapa? Yesus. Amin. Oke. Lalu Yesus kita perhatikan di ayat 10 sampai 11. Bagaimana Yesus menjamin? Ya, kita perhatikan lagi ya. Kata Filipus kepadanya, ya. Ayat berapa tadi? Ayat yang ke-7 ya. Ayat 7 dulu. Sekiranya kamu mengenal aku. Siapa yang berkata ini? Yesus. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa. Sekarang kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Siapa yang mau mengenal Allah dengan benar? Pemilik surga itu yang menyediakan tempat bagi kita, dia dapat mengenalnya melalui siapa? Yesus. Kalau orang tidak mengenal Yesus, maka tidak mungkin dia mengenal Bapa. Karena Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menyatakan, memperkenalkan siapa? Bapa. Maka tanpa Yesus tidak mungkin orang bisa mengenal siapa Bapa. Maka itu sudah jelas dikatakan di situ 7 itu. Sekiranya kamu mengenal aku, kata Yesus. Kalau kamu mengenal Yesus, kalau bahasa kalian ini, kalau kamu mengenal Yesus, maka dikatakan
telah melihat Bapa, telah melihat Tuhan, karena di dalam Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi sekalipun dia manusia, manusianya bisa dilihat, bisa diraba, bisa dipegang, bisa dirasakan, tapi Allah di dalam Yesus itu tidak bisa dilihat, karena Allah itu adalah Roh, Firman yang telah menjadi manusia. Ya, maka sangat jelas dikatakan ya di situ ya barang siapa mengenal Yesus, maka dia telah melihat siapa? Melihat Bapa. Ayat 8. Ayat 8 perhatikan, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup. Ternyata belum mengerti juga ini si Filipus. Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Apa kata Yesus? Ya 9. Ayo. Ayat yang ke-9. 9. Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Ya, ini misalnya seperti kita udah pernah bersama, udah ketemu, bersekutu bersama, tiba-tiba nanti Ibu Tarigan bilang di luar sana, Ibu Tarigan kenal aku enggak? Enggak kenal, Bapak enggak kenal gitu. Ya kan? Ya. Ketemu di tengah jalan, Ibu Tarigan masih ingat nggak? Masih kenal nggak? Oh enggak kenal gitu. Padahal sudah sering bersama-sama. Nah, Filipus itu seperti itu. Yesus mengatakan, Filipus, sudah sekian lama engkau bersama-sama dengan aku. Kalau dipanjangin ceritanya, engkau sudah melihat ketika aku menyembuhkan orang dari sakit, ketika orang lumpuh berjalan, orang buta bisa melihat, ya? Orang sakit disembuhkan, orang yang terikat setan dilepaskan, dibebaskan, orang mati dibangkitkan. Engkau sudah melihat itu, Filipus. Kau bilang belum mengenal. Nama pertanyaannya Filipus ini memang itu adalah pertanyaan yang jujur, yang sangat jujur, bukan karena dia bodoh, karena memang dia tahu. Ya nggak tahu, makanya Yesus mengatakan, menjelaskan, jadi menjelaskan kepada Filipus itu dijelaskan apa? Apa jelaskan di situ? Ya, barang siapa telah melihat aku, kata siapa? Yesus, ia telah melihat Bapa. Bagaimana kau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Jadi kalau mau melihat Bapa, mengenal Bapa, kenallah siapa? Yesus. Kuncinya mengenal Yesus, maka kita mengenal Bapa. Tidak akan pernah ada bisa orang mengenal siapa Bapa kalau tidak mengenal Yesus. Karena Yesus sudah menyatakan dirinya sendiri, menyatakan Bapa itu sendiri, ya, kepada kita, kepada manusia. Oke, ayat 10, perhatikan. Tidak percayakah engkau bahwa aku dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi Bapa yang diam di dalam siapa? Di dalam Yesus. Dialah yang menyatakannya. Wow, luar biasa. Jadi udah sangat jelas, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Ini menunjukkan suatu persekutuan, kesatuan, ya, kesatuan ilahi. Jadi Allah itu tidak dua, tidak tiga, tidak lebih dari tiga. Ya, tidak ada. Allah itu hanya Esa satu, ya, satu, tapi dia menyatakan diri dalam diri Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, oke. Nah ini sangat jelas sekali. Nah, dia katakan ketika Yesus melakukan apapun di tengah-tengah dunia ini, menyediakan tempat bagi orang percaya di sorga, itu yang hanya dikerjakan dan mampu dilakukan oleh siapa? Allah. Masih semangat gak ini atau sudah pikirannya kemana-mana? Semangat. Oke. Nah, sekarang bagaimana memperoleh keselamatan atau kita supaya kita masuk ke tempat rumah Bapa itu? Ya? Dikatakan apa? Bagaimana supaya kita bisa masuk dan ikut nanti dibawa oleh Yesus ke tempat yang kekal sorga itu, yang tempat yang banyak itu? Bagaimana? Percaya pada firman Tuhan.
Nggak bayar pakai uang. Enggak. Tidak. Ya? Percaya pada Tuhan. Ya, di mana ayatnya mengatakan itu? 11 Ayat 11. Ini ayat 11. Ini nih, yang di TikTok dan semua yang hadir di rumah ini, perhatikan di 11 dikatakan, percayalah kepadaku. Ku itu siapa? Yesus. Ya, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percaya juga karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Nah, kalau kita mau percaya kepada Yesus, berarti kita percaya kepada Allah. Kalau kita tidak percaya kepada Yesus, berarti kita tidak percaya kepada Allah, pada Tuhan. Nah, kalau kita sudah percaya kepada Yesus, berarti kita sudah percaya kepada Bapa. Kalau kita percaya kepada Bapa, ya udah pasti percaya kepada siapa? Yesus. Nah, dahsyat luar biasa. Ini hanya bisa dipahami mereka yang punya Alkitab, kitab suci Alkitab, ya, dan yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Tapi mereka yang tidak punya kitab suci, hanya baca-baca, ya, tidak mau menafsirkan seenak perutnya. Nah itu, saya tidak akan pernah mengerti itu, ya. Nah, tidak akan pernah mengerti. Tapi saya doakan mereka yang tidak mengerti dikaruniakan oleh Roh Kudus supaya dia mengerti, ya, dipahami, ya. Jadi jelas, kalau mau masuk ke surga, tempat yang banyak itu yang dikatakan Yesus pergi ke sana, tidak ada cara lain, percaya kepada Yesus. Tidak ada cara lain, percaya kepada Yesus, maka kita pasti nanti suatu saat Yesus datang membawa kita ke tempat yang kekal, yaitu surga. Amin. Ya, itu apa? Surga. Ya. Makanya di ayat 13 saya katakan, kita perhatikan di sini ayat 13 ayat 12 ya. Ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, percaya kepada siapa? Yesus. Percaya kepada Yesus, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Wow. Pekerjaan-pekerjaan yang besar itu apa? Pekerjaan yang besar itu adalah ada apa? Itu pekerjaan apa? Penyelamatan. Ya, penyelamatan. Itu pekerjaan yang bisa hanya dikerjakan, dilakukan, disediakan oleh Tuhan. Dan Yesus mengatakan demikian. Nah, maka Yesus itu adalah Tuhan. Tidak pernah ada manusia bisa menjamin tentang sorga, mengetahui tentang sorga, menuju kepada sorga, tidak ada. Ya, kita hanya tahu dari siapa? Dari Yesus. Oke, dan yang 13, dan juga yang kamu minta dalam namaku. Ini sebenarnya yang sering disalah mengertikan ini ya. Dan apapun juga yang kau minta dalam namaku. Jadi seolah-olah kita minta hanya kesembuhan, berkat. Dalam konteks ini adalah meminta keselamatan. Katanya kata minta itu sebenarnya bukan seperti kita meminta-minta paksa-paksa, bukan begitu. Ya. Nah, artinya itu kita harus percaya, ya, keselamatan yang Tuhan berikan di dalam nama Yesus, ya, maka Yesus akan melakukannya. Ketika kita percaya, Yesus melakukannya. Amin. Amin. Ya, oke. Jadi kalau kita meminta sesuatu bukan hanya keselamatan, tetapi minta yang lain juga, Tuhan pasti sediakan. Amin. Ya, keselamatan di surga pasti diberikan. Oke, jadi sangat jelas firman Tuhan hari ini, ya. Rumah Bapa di surga itu berarti surga. Rumah Bapakku berarti itu adalah surga. Diberikan kepada siapa? Orang percaya. Percaya. Kapan diberikan? Pada saat kita percaya kepada Yesus. Ya. Jelas Alkitab mengatakan Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan, jalan kebenaran, dan juga hidup. Dan tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Nah, jadi ini harus diceritakan kepada yang lain, dimulai dari anggota keluarga kita. Jangan nanti kita di surga lalu melihat keluar anggota keluarga kita, mereka ada di neraka. Kita menyesal, dan penyesalan itu tidak ada artinya. Ya. Bagi istri yang tahu, beritahu kepada suami. Ya, bagi suami yang tahu, beritahu kepada istri. Bagi anak-anak yang sudah tahu, beritahu kepada papa mamanya. Ya, harus beritahu. Jangan sampai kita nanti kita lihat anggota keluarga kita ada di neraka. Oh, ngeri sekali. Menyesal seumur hidup tapi tidak ada artinya.
Gak bisa lagi kita tarik dia, mohon-mohon kepada Tuhan. Tuhan, jangan dia ada di sini, gak bisa. Sekarang ini beritahu kepada orang tetangga kita siapapun itu. Amin. 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 Bapak Yusman Hulu, saya tidak undang untuk bergabung. Saya hanya menyampaikan share firman saja. Ya, semua yang minta untuk bergabung live, mohon maaf. Ya, mohon maaf. Saya hanya membagikan saja ya. Oke, baik. Kiranya menjadi berkat bagi kita. Ayat hafalannya. Ayat 6. Ayat 6 menjadi ayat hafalan buat kita. Hafal dan paham. Harus lengkap. Kalau mahasiswa teologi seharusnya udah hafal ini. Gak boleh lagi hanya hafal sekarang. Ya, Ibu Tarikan kan sudah mahasiswa teologi, harus hafal juga. Sekalipun sudah umur. Masih muda hatinya. Ya. Oke. Ayo bersama-sama kata Yesus kepadanya. Tanpa buka Alkitab. Ayo ya, kecuali yang belum hafal. 2, 3 ya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya ini udah puluhan tahun hafal ayat ini. Mulai waktu masih kuliah teologi semester 3 sudah hafal ayat ini. Karena ini ada di buku 4 hukum rohani. Ya. Itu kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini kalimat syahadatnya orang Kristen. Harus hafal, harus tahu. Ya. Nah, kalau ini bergema di hati kita, di pikiran kita, maka kita punya belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Supaya mereka tahu jalan itu bagaimana caranya. Percaya. Kita harus bagaimana mereka percaya kalau nggak ada yang didengar. Pertanyaan saya dengar. Maka simak pertanyaan saya. Bagaimana orang lain bisa mereka percaya kalau mereka tidak mendengar? Berarti kita harus apa? Memberitakan. Ya, pergi untuk memberitakan. Ya, bersaksi. Ya, bersaksi. Amin. Amin. Jadi dunia ini sekarang ini seumpamanya ketika Bahtera Nuh. Tahu Bahtera Nuh? Tahu. Nuh Tuhan sudah mengatakan kepada penduduk dunia pada saat itu akan apa? Adakan air bah 40 hari 40 malam. Lalu Nuh disuruh untuk apa? Buat apa Bahtera? Bersama dengan siapa? Keluarganya. Lalu dibuat di mana? Di pinggir lautan, ke tengah lautan, di gunung. Coba bayangkan, ya pada saat itu belum hujan, masih panas matahari, lalu buat perahu di gunung. Dia tertawain orang nggak? Tertawain orang. Ya, ditertawain. Ini si Nuh ini orang gila, ini satu keluarga ini. Ayo tuh bikin perahu di gunung, bagaimana caranya kau mengangkat itu ke laut sana? Tuhan sudah memperingatkan orang-orang pada saat itu. Nuh pun sudah beritahu, tetapi mereka tetap tidak percaya. Udah saatnya, sudah selesai itu Bahtera dibuat. Tuhan perintahkan apa? Masukkan semua istrimu, anak-anakmu dan menantimu. Ada berapa orang? 8 orang. Dari ribuan bahkan jutaan orang pada saat itu, hanya 8 orang yang selamat masuk ke apa? Ke perahu. Setelah masuk ke perahu mulai apa? Hujan deras. Sampai apa? Bukan hanya banjir, tapi melewati gunung-gunung. Karena perahu itu sampai apa? Di atas apa? Air mengapung-ngapung selama 40 hari. Semuanya burung, binatang mati semua kecuali yang dimasukkan ke mana? Ke Bahtera. Seperti itulah sekarang ini. Ketika dikatakan percaya Yesus, harus percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, tidak percaya dia tertolak, ditertawain. Ya, dihina. Hari-hari ini tuh banyak menghina. Nanti baru dia saat waktunya nanti tahu. Oh, ternyata betul sekali yang dikatakan oleh orang Alkitab itu. Nah, menyesal seumur hidup. Seandainya mereka yang tidak percaya kepada Yesus yang sudah mati bisa ke dunia ini, mereka akan berkata demikian. Ya, seandainya bisa, tetapi sudah nggak bisa. Mengapa? Karena sudah ada kesaksian
hamba-hamba Tuhan kesaksian penginjil di dunia ini. Jadi nggak bisa lagi datang ke dunia ini untuk beritahu hal itu. Ya, oke. Jadi jangan seperti peristiwa Nuh. Ya, oke. Bapak Ibu yang ada di TikTok, ya, beritakan Injil bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dialah yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Disediakan tempat, dan Dia di mana Yesus berada, di situ kita pasti berada. Amin. Ketika Yesus datang kedua kali ke dunia ini akan membawa kita ke surga. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom. Sampai ketemu lagi hari Kamis yang akan datang di topik firman Tuhan yang berbeda, yang pasti tentang Yesus Kristus. Tuhan berkati. Shalom. Shalom. Serahkan kepada worship leader. Ya, kita mengakhiri. Terima kasih. Oke.